Assalamualaikum Bu Eni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Nah, ini kemarin kan Bu Eni katanya mau minta tolong, mau minta saya untuk lihat pembelajarannya. Tuh kira-kira kapan Bu Eni? Insya Allah Senin Pak ya. Jadi Senin besok itu kalau boleh tahu pembelajarannya tentang Rangkaian listrik yang fokus paralel. Jadi tujuan pembelajarannya Tujuannya untuk memantapkan pemahaman siswa dalam merangkai. membuat rangkaiannya. Iya. Terus yang mau dikembangkan dari siswa Itu Pak, keterampilannya dalam merangkai rangkaian tersebut. Untuk yang sebelumnya kan baru ke tahap seri, terus nanti yang selanjutnya kan ke yang paralel. atau sampai kecampuran. Kalau kecampuran belum. Terus kalau dari Bu Eni sendiri yang mau ditingkatkan dari proses belajar mengajar itu? Itu apa ya? Itu kan saya buat kelompok Pak. Jadi nanti dilihat kerjasamanya siswa tersebut bagaimana. Berarti dua itu ya. Iya. Jadi yang pertama tadi keterampilan dalam menyusun rangkaian jari paralel, yang kedua dilihat kerjasama siswanya itu. Terus strategi yang sudah disiapkan sama Bu Eni? Strategi dalam pembelajarannya yaitu yang sebelum itu menyiapkan medianya, peralatannya, nanti apa yang mau digunakan siswa dalam rangkaian itu. Terus saya menggunakan modelnya kolaboratif Pak. Setelah disiapkan media juga? Medianya Untuk bahan tayang gitu. oh ya ada Pak, nanti kan saya putarkan YouTube tentang materi rangkaian dari paralel. Ya, oke Ibu. Sementara informasinya ini saya anggap cukup. Jadi besok Senin kita ketemu, kita lihat Ibu ngajarnya. Terus nanti setelahnya kita ketemu lagi, kita diskusi lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Sampai ketemu hari Senin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita kali ini yaitu rangkaian paralel. Untuk kelebihan rangkaian paralel yang pertama, ya, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Terus yang kedua, nyala lampu sama terang. Misalnya lampu satu ada 3 lampu, lampu 1, 2, 3 itu terangnya sama. Kan kabel penghantar yang lebih banyak, karena kan ada belok sini ya. Ini. Nah, ini kalau misalnya paralel kan butuh tambahan kabel yang banyak. Ya, tambah banyak. Terus yang kedua, biaya pembuatan lebih mahal karena membutuhkan bahan yang lebih banyak. Baik anak-anak, saya kira cukup sekian. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fabian. Ayo dinyalakan. Ya, what did you say? Listrik paralel, alat-alat gunting, lampu, kalkulator, baterai, lem tembak, lem kertas hitam. Assalamualaikum Pak Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin kan Ibu sudah menjalankan pembelajaran Iya. sesuai dengan permintaan Ibu. Saya juga sudah ikut melihat fokus pada kerja kelompok siswa. Jadi Ibu kan kemarin pengen supaya pembelajarannya itu benar-benar anak itu aktif, bekerja dalam kelompoknya itu semua berperan. Iya. Kan itu yang diinginkan. Terus kalau Bu Eni sendiri yang dirasakan untuk kerja kelompoknya kemarin ketika anak-anak belajar itu bagaimana? Yang saya rasakan waktu kemarin itu anak-anak itu Pak, apa ya, banyak yang masih pasif, jadinya itu nggak langsung satset gitu. Kesannya itu apa ya, nunggu temannya dulu dia baru ikut gitu. Kayak nggak tahu mau apa, Iya. harus ada temannya yang memandu. Iya, jadi dia tuh kebanyakan tuh ya ada sih yang nggak semuanya. Ada siswa yang itu tadi, kalau misalnya dibuat kerja kelompok seperti itu, dia tuh gimana ya, kayak dia mau apa gitu tuh nggak, kelihatannya tuh nggak ada Nggak dalam, tahu, iya, nggak ada bayangan. iya, jadi dia tuh kesannya gandol sama temannya. Oke. Gitu Pak. Kalau menurut yang saya amati kemarin ya Bu ya, jadi memang ada beberapa, tidak banyak sebenarnya, beberapa anak yang ya sama persis seperti yang dibilang. Jadi mau mengerjakan itu harus diperintah dulu sama Iya. temannya baru dia Iya, pegang. iya. Sebenarnya ya ini yang harus kita cari tahu masalahnya. Jadi tujuan kita kali ini Bu, yang Ibu inginkan dari pertemuan ini nanti kita menemukan apa? Tujuannya saya ingin mencari solusi Pak, solusi bagaimana caranya agar siswa itu semuanya tuh bisa apa ya, bisa aktif, bisa cekatan ya, nggak harus apa ya, belajar sama temannya. Baik Ibu, jadi hari ini pertemuan ini kita sepakat bahwa yang mau dicari adalah bagaimana cara mengatasi anak-anak ini supaya semua mau terlibat dalam pembelajaran, tidak harus nunggu sehingga tugas itu cepat selesai. Iya. Seperti itu ya. Terus sebenarnya anak-anak yang nunggu itu kan saya baru satu kali melihat. Iya. Apakah memang selalu anak-anak itu anak-anak tertentu itu atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Itu sepertinya karakternya anaknya seperti itu Pak. Jadi ya anak-anak itu aja yang nggak bisa aktif, jadi apa ya, pasif gitu. Ya anak-anak itu aja, nggak apa ya, nggak ganti-ganti siswa itu nggak. Lebih tepatnya ada berapa anak? Sekitar ada empat siswa. Ada 4. Iya. Terus selama ini ketika Ibu membuat kelompok gitu ya, kelompok supaya siswa ini bekerja sama menyelesaikan tugas, itu cara membentuk kelompoknya mungkin bisa diceritakan? Ini kan terkendala
terkendala kalau kelompokan itu kan misalnya cari bahan-bahan itu kan terkendala dengan jarak rumah Pak. Kalau carinya alat bahan itu kan harus kita keluar ke, kalau di daerah sini kan nggak ada Pak kalau mau cari bahan, jadi kan harus keluar jauh sedikit, jadi kan perlu antar orang tua atau gimana, koordinasi dengan orang tuanya itu kan. Jadi saya pilihkan untuk yang rumahnya berdekatan, jadi kan kalau mau rembukan, kalau mau apa kan dekat, nggak kesulitan. Selama ini saya pilihkan yang rumahnya berdekatan. Jadi pembentukan kelompoknya itu didasarkan karena rumahnya dekat. Jadi kalau ada yang tidak mungkin diselesaikan di sekolah, bisa diselesaikan di rumah, atau kalau ada yang mau disiapkan, bisa disiapkan dari rumah. Kalau semisal yang tidak dibutuhkan bahan-bahan dari rumah, pembentukan kelompoknya didasarkan pada apa? Biasanya itu Pak, kocokan. Oh, diajak. Diajak, iya. Saya buat nomor, anak-anak nanti langsung ambil. Nanti yang misalnya anak-anak itu yang ambil kebagian ambil nomor 1 ya itu kelompok 1. Nanti yang ambil nomor 2 itu kelompok 2. Apa mungkin ya anak ini semacam menggantung karena ada perbedaan, artinya dia merasa minder gitu sama temannya satu kelompok, akhirnya anak yang itu sudah terkenal, maksudnya terkenal biasa dapat nilai bagus atau apa, terus anaknya ini kerasa saya anut itu aja lah daripada salah gitu, atau mungkin ada itu yang belum Pak, saya belum mengamati sampai situ. Kalau selama ini saya merasa ya gimana ya, semuanya sama, meskipun anak itu belum bisa, tapi yang lain kan menganggapnya juga nggak dikucilkan atau di apa. Jadi tidak ada masalah dari situ ya. Gini, kalau untuk kelompok sendiri itu biasanya ibu menentukan jumlah kelompok terus dengan tugasnya itu gimana cara menentukannya? Misalnya tugasnya membuat ini, terus jumlah kelompoknya harus 4 atau 5, gimana caranya? Itu kemarin tuh kan tugasnya membuat rangkaian paralel Pak ya. Itu kemarin saya buat satu kelompok itu 4 anak. Ya mungkin saya lihat itu yang satu pegang apa itu kardusnya itu Pak ya, satu merangkai, satu pegang yang baterainya, maksudnya menyiapkan itu. Nah ada satu anak itu hanya bengong melihat, apa mungkin apa kebanyakan anak atau gimana ya, atau ya bisa jadi mungkin salah satu yang penyebabnya bisa jadi. Ya, kita coba nanti kita bicarakan lebih lanjut. Terus gini Bu, anak-anak itu kan saya hanya sekali lihat itu, anak-anak itu memang yang terbiasa pasif tadi itu pasif hanya di hal-hal tertentu atau di semua pembelajaran? Kalau untuk yang tadi saya sebutkan 4 anak itu Pak ya, kalau misalnya saya mengajukan pertanyaan itu kalau tidak saya tunjuk itu nggak pernah ikut jawab. Misalnya ayah siapa yang bisa jawab, itu nggak pernah, dia mau jawab sendiri nggak pernah. Kalau misalnya saya tunjuk itu dia baru jawab. Berarti memang lebih tadi ya seperti yang dikatakan, memang ada karakternya. Iya. Berarti kalau seperti itu menurut Ibu perlu nggak diberikan apa gitu ke anaknya itu biar? Iya, menurut saya perlu Pak, biarkan seperti gimana ya, yang saya rasakan pembelajaran di kelas kalau ada salah satu siswa yang kesannya gendel itu kan nggak enak Pak. Kesannya itu kurang apa ya, kurang seru apa kurang gimana ya, pokoknya kurang ada yang ganjel lah di hati, nggak enak gitu. Iya. Yang saya maksud begini Bu, jadi sebetulnya kan menurut Ibu tadi anak-anak yang secara gampang bisa kita katakan pasif gitu ya,
kan hanya ada berapa? Iya. Ada 4, dan di pembelajaran apapun ya hanya 4 itu. Iya. Apa pernah dilakukan sesuatu ya 4 anak? Untuk belum Pak. Untuk Berarti belum didekati personal atau mungkin diberi apa motivasi atau apa, belum ya? Ibu, jadi sepertinya sudah banyak yang kita gali. Kita lanjut, kira-kira yang mau Ibu lakukan itu apa untuk mengatasi ini? Biar anak-anak tadi aktif. Kalau misalnya kita mengacu ke pembelajaran praktek yang kemarin Pak ya, tugas kelompok, itu saya pengennya itu pembagian peran Pak. Soalnya kemarin kan kelihatannya anak-anak itu masih ada salah satu anak yang mendominasi. Misalnya kan mungkin saja dia merasa lebih tahu atau lebih paham, jadi dia itu yang kelihatannya itu mendominasi, menguasai. Jadi dia itu terkesan gimana ya, teman-temannya yang lain itu terkesan cuma melayani. Iya. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya dibuat pembagian peran. Jadi semuanya biar ikut berperan Pak, enggak ada yang satu yang memerintah. Boleh. Sepertinya juga bagus itu. Ada hal lain yang mau dilakukan, mungkin soal pembentukan kelompoknya atau untuk 4 anak ini diperlakukan khusus itu, ada rencana? Untuk pembagian kelompoknya itu saya rasa nggak ada kendala Pak ya, soalnya kan itu tadi bersangkutan dengan penyiapan bahan dan alat. Itu saya kira kalau rumahnya berjauhan kan jadi anak kan tambah kesulitan. Boleh. Terus untuk yang 4 anak ada rencana dilakukan apa? Untuk yang 4 anak itu apa Pak ya? Memasukkan Mau didekati secara khusus biar terlibat di pembelajaran. ya, kalau itu kan apa ya, rencananya diberikan apa ya, kayak Konseling. iya, jadi kayak di nggak langsung satu kelas semuanya, nggak di hadapan teman-temannya. Iya. Ya memang lebih bagusnya seperti itu. Menurut saya sepakat sama Iya, itu. saya kan takutnya nanti misalnya dia minder atau gimana seperti itu Pak. Mungkin dia merasa kurang pintar atau gimana gitu. Kalau dia dekat temannya kan dia nanti teman. Selain 2 yang aku sampaikan tadi, ada pembagian peran, ada pendekatan khusus untuk anak yang 4 tadi. Kalau untuk Ibu sendiri, ada yang direncanakan supaya bisa membuat anak-anak lebih aktif lagi dalam belajar? Untuk lebih aktif lagi, saya kira itu sudah apa Pak ya? Menurut saya kalau dari saya merasa itu sudah cukup. Cuma ya itu tadi saya kurangnya itu ke apa ya? Kurang memahami yang 4 anak itu tadi. Kalau untuk secara umum melibatkan anak ke kelas, anak model, lewat itu sudah sebenarnya itu sudah banyak. Jadi 2 hal ini ya yang ingin dilakukan. Baik Ibu, terus untuk memudahkan Ibu melakukan rencana bagaimana membagi peran dan bagaimana memberikan konseling, ada teman atau ada siapa itu yang dilibatkan? Untuk konseling ke anak itu terdekat itu saya meminta bantuan itu Pak. Misalnya ya bisa teman-teman dulu ya. Kalau tidak memungkinkan ya saya minta tolong ke mungkin bisa paling mentok Pak ya, kepala sekolah. Ya. Terus kapan ini mau dilakukan? Rencananya itu sebelum ke pembelajaran
sepertinya yang kita bicarakan ini sudah terjawab. Jadi masalahnya tadi kurang aktif, yang direncanakan untuk mengatasi adalah dari pembagian peran. Jadi dalam kelompok itu diberi peran-peran khusus, kemudian ada pemberian konseling untuk 4 anak tadi, bagaimana agar anak itu terlibat dalam pembelajaran. Ibu sudah menentukan waktunya segera, kemudian ada bantuan dari teman dan kepala sekolah. Sebenarnya sudah cukup. Apa ada lagi yang ingin bicara? Sementara cukup Pak. Jadi pertemuan kali ini sudah selesai Bu, terima kasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya.